Bab 247. Chen Ye akhirnya mengerti mengapa masyarakat Wuhuang berdiri di sini. Walaupun tempat ini kecil, tapi Takeshi Kitano harus memiliki kekuatan tertentu untuk menjadi kepercayaan banyak orang lokal. Dia jauh meremehkan fondasi masyarakat Wuhuang. Pemisahan dan reuni hampir jauh melampaui apa yang disebut pembangkit tenaga listrik top yang dia temui di Provinsi Jiangnan. Menurut perkiraannya tentang peringkat Grandmaster Huaxia, Kitano Takeshi sangat mungkin berada di 30 besar. Ini untuk menantang orang terkuat di negara pulau. Di kejauhan, Takeshi Kitano melihat bahwa Chen Ye ditolak, dengan senyum tegas di sudut mulutnya. Chen Ye, saya harus mengatakan, Anda sangat kuat. Dalam kelompok usia Anda dianggap jenius. Sayang sekali Anda menyinggung saya, Takeshi Kitano. Saya mulai berlatih latihan Huaxia ketika saya berusia 3 tahun, meskipun saya bukan dari Huaxia. Saya tahu segalanya tentang Huaxia seperti punggung tangan saya. Jika kali ini adalah 10 besar dari peringkat Grandmaster Huaxia, saya mungkin sedikit takut, tetapi Anda. Hehe, kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Kitano Takeshi langsung bergegas keluar, dan pedang kuno di tangannya berkelebat dengan jejak aliran udara. Di bawah niat pedang, gelombang udara bergulir, bayangan pedang memenuhi langit, dan momentumnya seperti pelangi. Pedang ini mewakili martabat masyarakat Wuhuang. Mewakili momentum Kitano Takeshi-nya menginjak puncak. Dan Chen Ye, di matanya, adalah seekor semut. Ditakdirkan untuk dihancurkan. Mata Chen Ye memadat, berkedip gila. Lutut ditekuk dan meledak. Di udara, energi yang membuat marah menghantam pedang pembunuh naga. Ding! Suara simfoni emas dan besi terdengar. Retakan. Pedang kuno Kitano Takeshi benar-benar patah. Pada saat yang sama, gelombang udara yang kuat langsung menjungkir balikan Chen Ye, dan bahkan menabrak dinding. Kitano Takeshi melihat pedang patah di telapak tangannya, dan kemudian pada pedang pembunuh naga yang terkepal di tangan Chen Ye, matanya menyala. Pedang ini, ternyata adalah roh tingkat tinggi. Nak, kamu tidak pantas mendapatkannya. Detik berikutnya, Takeshi Kitano bergegas keluar, kelima jarinya berubah menjadi cakar elang, menonjol dengan ganas, dan ketepatannya mengerikan. Raih langsung ke arah pedang pembunuh naga. Ratusan nyawa ditukar dengan pedang roh tingkat tinggi, yang sangat hemat biaya. Haha. Karena nyawa orang-orang ini sama sekali tidak sebanding dengan pedang. Melihat bahwa cakar elang Takeshi Kitano akan jatuh, mata Chen Ye bersinar dengan sedikit kedinginan, dan cahaya hitam melintas di telapak tangannya. Cahaya hitam melintasi langit. Hanya niat membunuh dari kematian yang tersisa. Terlalu cepat. Datang ke Kitano Takeshi bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Dorongan. Anak panah itu langsung menembus telapak tangan Kitano Takeshi. Darah berceceran seperti air mancur. Bahkan sebagian dari tulang tangan patah. Kitano Takeshi melihat darah di telapak tangannya dan sangat marah. Wajahnya sangat mengerikan. Pukul Chen Ye dengan pukulan. Baga. Mati untukku. Chen Ye tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia hanya bisa memadatkan semua kekuatannya di tangan kanannya. Gigit kulit kepalamu. Tinju Shurasa. Chen Ye berteriak dengan marah, momentum seluruh orang meroket dalam sekejap, dan semburan debu terbang di bawah kakinya. Kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Seperti pedang, itu berubah menjadi pita dan bergegas menuju Kitano Takeshi. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus bertarung melawan orang yang lebih kuat. Pria kuat perpisahan dan reuni sebagai pelatih sparringnya, meskipun dia akan terluka, selama dia bertahan, dia pasti akan lebih kuat. Kelahiran kembali Nirwana. Bang! Kedua tinju berpotongan, membuat suara rendah seperti guntur. Darah tumpah dari sudut mulut Chen Ye, dan dia mundur. Tentu saja, Chen Ye tertawa. Gila di wajah. Pukulan ini tampaknya telah melewati sebagian dari pemahamannya tentang Quan Shazong. Datang lagi. Chen Ye bergegas lagi. Chen Ye bergegas lagi. Tinju itu menyentuh lagi, dan Chen Ye masih diledakkan kembali. Tapi lebih dari itu, semakin kuat Chen Ye. Ekspresi Kitano Takeshi salah, matanya melebar tanpa ketenangan masa lalu. Apakah anak ini gila? Sakit saraf? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Anak ini sebenarnya menggunakan dirinya untuk menerobos. Saat ini, aku masih ingin menerobos. Berlutut dan menyerah padaku. Suara Takeshi Kitano marah. Angin tinju menyerang, dengan niat membunuh yang tak terbatas.
Pukulan ini hampir mewujudkan kekuatan Kitano Takeshi yang sangat kuat, dan bahkan 20 orang teratas dalam daftar peringkat Grandmaster Huaxia mungkin tidak dapat menahannya. Chen Ye langsung merasakan paksaan yang kuat menyerbu, seperti badai dahsyat, dan napas kematian yang ekstrim menyelimutinya. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa batu nisan di pemakaman reinkarnasi bersinar terang. Gunakan atau tidak? Ledakan. Ada suara tabrakan besar, dan tubuh Chen Ye menggambar parabola dan terbang keluar. Pada saat yang sama, Kitano Takeshi meraih pedang patah di tanah dan menusukkannya ke dada Chen Ye. Saya telah berlatih selama 60 tahun. Saya adalah orang pertama di negara pulau. Pembangkit tenaga teratas Biro Seni Bela Diri Huaxia dan bahkan ibu kota harus menyerah. Apa yang Anda lawan saya? Ingat, di kehidupan selanjutnya, jangan main-main denganku Kitano Takeshi. Kau semut yang rendah hati ini. Melihat bahwa pedang yang patah akan jatuh. Chen Ye tidak punya pilihan, dan senyum tegas muncul di sudut mulutnya. Chen Qingchang, keluar dan temui aku. Ketika Kitano mendengar Chen Ye mengatakan kata seperti itu secara tidak dapat dijelaskan, dia sedikit mengernyit, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir, dan kecepatannya meningkat. Melihat bahwa pedang patah yang tajam hendak menembus dada Chen Ye. Siapa yang berani menyakitinya? Raungan yang mengejutkan tiba-tiba bergema di seluruh aula. Suara besar itu langsung mengguncang seluruh villa. Tanah retak seperti jaring laba-laba, dengan celah yang tak terhitung jumlahnya. Semua ubin di bagian atas aula terbalik. Rusak. Raungan ini bergema, dan momentumnya seperti pelangi, mendominasi dunia. Kitano Takeshi memuntahkan seteguk darah. Gelombang suara ini benar-benar mengguncang organ dalamnya. Tidak hanya itu, tetapi nyala api meledak di udara, seolah-olah berubah menjadi panah tajam, mengenai pedang patah yang menyilaukan secara langsung. Retakan. Pedang patah berubah menjadi bubuk secara langsung. Pada saat yang sama, sensasi terbakar yang kuat menyebabkan 5 jari Kitano Takeshi menghilang secara langsung. Tubuh Takeshi Kitano bertabrakan dan terbang keluar entah kenapa. Menghantam tanah. Dia ngeri. Dia gemetar. Dia takut. Ada orang yang kuat. Dan itu adalah orang kuat yang tiada taranya. Dia menatap 5 jari yang telah menghilang, menahan napas. Udara dipenuhi dengan napas tertekan yang membuat orang mati lemas secara ekstrim, seolah-olah sepasang tangan mencekik tenggorokan Kitano Takeshi. Takeshi Kitano panik, siapa yang akan menyelamatkan anak ini? Tiba-tiba, matanya menyusut, karena dia menemukan sosok yang sepertinya terbungkus api sedang bergegas menuju. Kemanapun Anda lewat, debu mengepul dan api memenuhi. Orang tidak bisa melihat penampilannya, hanya menyisakan bayangan api yang panjang. Sampai sosok itu berdiri di samping Chen Ye, semuanya jelas. Adalah orang tua. Orang tua yang sangat menakutkan. Orang tua itu hanya melirik Takeshi Kitano, dan yang terakhir merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam jurang. Mata itu seperti pisau, berubah menjadi kenyataan. Tubuh Kitano Takeshi sepertinya diikat oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah pihak lain hanya membutuhkan satu pandangan, dan dia akan berubah menjadi abu. Kamu, siapa kamu? Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik dingin ke arah penonton, dan berkata, aku, Chen Qingchang. Chen Qingchang yang membakar semuanya dengan satu tangan. Nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi, penuh dengan niat membunuh yang kuat. Itu seperti guntur yang meledak di telinga semua orang. Bab 248. Chen Qingchang. Siapa Chen Qingchang? Kitano Takeshi tercengang. Dia tahu semua tentang 100 keberadaan teratas di peringkat Grandmaster Huaxia. Dari kekuatan lelaki tua itu, dapat diketahui bahwa itu harus menjadi keberadaan teratas dari peringkat Grandmaster Huaxia. Tapi dia belum pernah mendengar 3 kata Chen Qingchang. Lebih penting lagi, apakah Cina memiliki keberadaan yang begitu menakutkan? Satu kalimat membuatnya terbang, dan satu tatapan sudah cukup untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Tidak mungkin melakukan ini bahkan jika Anda berkultivasi ke alam tertinggi. Pada saat ini, Kitano Takeshi panik. Ini adalah ketakutan akan kematian. Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Chen Qingchang mengabaikan Takeshi Kitano. Di matanya, semua makhluk hidup adalah semut. Kecuali satu. Itu adalah pemuda yang sedikit terluka saat ini. Matanya menatap Chen Ye, dan dengan lambaian lengannya, ledakan energi sejati mengalir ke tubuh Chen Ye. Chen Ye hanya merasa terbungkus dalam cahaya suci yang hangat. Pada saat yang sama, arus hangat mengalir melalui bagiannya yang terluka, dan lukanya berkurang lebih dari setengahnya. Bangun.
Chen Qingchang menggerakkan 5 jarinya, dan sepertinya ada aliran udara di bawah Chen Ye, yang mengangkatnya secara tiba-tiba. Terima kasih senior. Chen Qingchang mengangguk, sebagai pemilik makam reinkarnasi, Anda harus membantu Anda. Sekarang, bagaimana menghadapi semut? Mata Chen Qingchang menatap Takeshi Kitano, dan Takeshi Kitano merasa bahwa dia dikelilingi oleh api, dan itu sangat tidak nyaman. Dia tidak lagi ragu-ragu, lop. Dia berlutut. Tolong selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku. Dia telah berkultivasi sedemikian rupa sehingga dia takut akan kematian dan segalanya. Kuncinya adalah di depan kekuatan tingkat atas seperti itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain memohon belas kasihan, apalagi yang bisa Anda lakukan? Saat ini, aku hanya bisa memohon pada Chen Ye, berharap pihak lain bisa memberinya jalan keluar. Semua harga diri dan arogansi semua ke samping. Semut masih hidup, jika mereka bisa bertahan hidup, mereka tidak takut tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan anak ini di masa depan. Chen Qingchang mengulurkan tangannya, dan nyala api meledak. Nyala apinya terang dan membuat jantung berdebar-debar. Nyala api bahkan berubah menjadi niat pedang. Melihat adegan ini, Kitano Takeshi menjadi semakin ketakutan. Orang tua ini bukan transformasi gas nyata, tetapi transformasi api. Itu juga bisa menjadi niat pedang. Apa-apaan? Mungkinkah lelaki tua ini adalah peri dari Tiongkok? Pada saat ini, Chen Yi jatuh ke dalam perenungan dan membunuh Takeshi Kitano, hanya untuk melampiaskan niat membunuh batinnya. Tapi meninggalkan Takeshi Kitano sama dengan memiliki pria kuat di alam perpisahan dan reuni. Jika orang ini ditempatkan di Huaxia, dia harus berada di 30 besar peringkat Grandmaster Huaxia. Masalah terbesar saat ini adalah bahwa ranah pihak lain terlalu tinggi, dan kontrol esensi darah tidak akan berfungsi sama sekali. Tampaknya menyadari keraguan Chen Ye, Kitano Wu dengan cepat berkata, "Tuan, ada satu hal lagi yang tidak Anda ketahui, saya sebenarnya dari Cina, ayah saya dari Cina, ibu saya dari negara pulau, dan saya memiliki darah Cina di tubuhku. Aku mohon, lepaskan aku dari nyawa seekor anjing. Aku bersedia menjadi budakmu." Chen Qingchang melirik Chen Ye, dan sepertinya merasakan keraguan di hati Chen Ye, dan berkata, "Apakah putra ini membunuh kerabat dekat di sisimu?" Chen Ye menggelengkan kepalanya. Chen Qingchang berkata lagi, "Jika tidak, orang ini dapat digunakan. Wilayahnya jauh melebihi milikmu, dan dia dianggap sedikit kuat. Lebih bermanfaat bagimu untuk tetap tinggal daripada membunuhnya." Mendengar apa yang dikatakan Chen Qingchang, Kitano mengangguk lagi, dan bahkan berkata kepada Chen Ye, "Tuan, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan, dan bahkan membiarkan saya berurusan dengan para pemimpin negara pulau, saya juga bersedia." Chen Ye adalah satu-satunya kesempatan Kitano Takeshi-nya untuk bertahan hidup. Chen Qingchang melanjutkan ke Beiwu, "Hati manusia adalah yang paling luar biasa. Apakah Anda bersedia menyumbangkan esensi dan darah hidup Anda?" Kitano Takeshi tercengang, wajahnya pucat, begitu dia menyumbangkan esensi kehidupan dan darahnya, dia sepenuhnya dikendalikan. Tidak mungkin untuk berbalik lagi di masa depan. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan sama sekali. Tanpa pikir panjang, Kitano Takeshi menepuk dadanya dengan telapak tangan, dan langsung mengeluarkan setetes esensi darah hitam. Esensi darah hitam ditangguhkan, memancarkan aura yang kuat. Chen Qingchang mengangguk dan memandang Chen Ye, karena kesenjangan dalam kultivasi, Anda tidak dapat mengendalikannya dengan esensi darah, tetapi Anda mengontrol esensi kehidupan dan darah orang ini, dan efeknya sama. Saya akan memperkenalkan atrik sulap sekarang. Lautan pengetahuan Anda memiliki perasaan yang baik. Detik berikutnya, Chen Qingchang menunjuk alis Chen Ye, dan Chen Ye menguasai hukum untuk mengendalikan esensi dan darah hidupnya. Chen Ye tercengang, jari-jarinya dengan cepat terjepit, dan jimat menabrak langsung pada esensi darah hitam. Jimat menghilang, dan Chen Ye merasa bahwa lautan kesadarannya memperoleh kesadaran baru. Dia meremas kesadaran itu, dan dalam sekejap, Kitano Takeshi memuntahkan seteguk darah. "Tuan, kasihanilah." Kitano Takeshi menatap mata Chen Ye dengan kaget. Chen Ye mengangguk dan melepaskan esensi darah lagi. Baru kemudian Takeshi Kitano menarik napas dalam-dalam, "Terima kasih, Tuhan, karena tidak membunuhku. Mulai sekarang, Takeshi Kitano akan menjadi pelayanmu." Baru kemudian Takeshi Kitano menarik napas dalam-dalam, "Terima kasih, Tuhan, karena tidak membunuhku. Mulai sekarang, Takeshi Kitano akan menjadi..." Pada saat ini, Chen Qingchang memandang Takeshi Kitano dan menginstruksikan, "Apakah ada ruang rahasia di sini? Saya perlu memberitahu anak ini sesuatu." "Tuan, ya."
Kitano Takeshi bangkit dengan cepat, dan bahkan membungkukkan ikat pinggangnya dan berjalan menuju dinding bersama mereka berdua. Ketika dia sampai di ujung tembok, dia sampai pada sebuah keramik antik, berbelok sedikit, dinding itu tiba-tiba terbuka, dan sebuah ruangan rahasia terlihat. Dua orang dewasa, tempat ini adalah tempat aku berlatih dan menyembunyikan harta karun, di dalam. Sebelum kata-kata itu selesai, Chen Qingchang dan Chen Ye masuk. Kemudian Chen Qingchang melambaikan tangannya, dan pintu terbanting menutup. Semuanya menjadi sunyi. Ekspresi Kitano Takeshi, yang dikunci, sangat aneh. Gerbang ini dikendalikan oleh organ ajaib dan memiliki larangan yang kuat, tetapi di depan lelaki tua itu, mengapa itu tampak seperti hiasan? Dia tidak banyak berpikir, dan berjalan menuju aula di luar, siulan sirene sudah terdengar. Beberapa hal secara alami mengharuskan dia untuk maju. Di bawah malam, angin sejuk bertiup, dan aula dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Ada mayat padat tergeletak di tanah, dan anggota badan yang patah ada di mana-mana. Darah menodai sebidang tanah ini, dan bahkan menyatu menjadi aliran kecil yang mengalir perlahan, menakutkan dan menakutkan. Udaranya membosankan, seolah-olah telah mengeras, membuatnya sulit untuk bernapas. Mata Beye Wuchang menyipit dan dia menghela nafas. Aku seharusnya mendengarkan peringatan yang dia berikan padaku di awal, tetapi sekarang, tidak hanya masyarakat Wu Huang telah dihancurkan, tetapi dia juga telah kehilangan kebebasannya. Kehilangan segalanya tentang dirimu. Kitano Takeshi menghela nafas, hanya untuk menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengetahui Gunung Tai. Pada saat yang sama, di ruang rahasia. Chen Qingchang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Chen Ye dengan penuh minat, dan berkata, kekuatanmu terlalu rendah, bahkan lebih rendah dari yang kukira. Chen Ye terkejut, dia tahu bahwa Chen Qingchang sangat kuat, dan bahkan basis kultivasinya jauh melampaui dia, tapi ini terlalu hina. Senior, saya tidak tahu apa basis kultivasi Anda? Chen Qingchang menggelengkan kepalanya, kamu lebih baik tidak tahu tentang kultivasiku, itu akan mempengaruhi Taoisme.